Dimulai dari Ibu Irda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan memberikan sedikit paparan. Tunggu ya, Bu ya. Tidak bisa lihat tuh, Bu ya. Bisa dilihat, Pak. Ya. Saya sedikit mau memberikan penjelasan tentang prinsip pencapaian pembelajaran. Di sini capaian pembelajaran saya berikan dua poin. Pertama adalah terukur dan spesifik, dan yang kedua adalah fleksibel sesuai proses dan tahapan belajar siswa. Terukur dan spesifik capaian pembelajaran itu harus dapat terukur dan spesifik berdasarkan tahapan konseptual. Jadi proses pembelajarannya yang hasil pembelajaran dapat digunakan untuk mendeskripsikan kemampuan siswa. Jadi dalam proses penerapan prinsip atau terukur dan spesifik memiliki tiga konsep. Tiga konsep. Pertama adalah pemahaman dan pengetahuan, dan yang kedua praktis, dan yang ketiga adalah keterampilan generik. Yang pertama adalah artinya pemahaman dan pengetahuan itu sebagai salah satu prinsip yang harus diharapkan dari suatu pembelajaran, tetapi maknanya sering kurang dipahami, sehingga pemahaman dan pengetahuan adalah dua hal yang sangat berbeda. Nah, yang kedua adalah praktis. Praktis bagaimana merancang dan melaksanakan eksperimen. Jadi bagaimana siswa itu melaksanakan ketika yang dicermati, yang disampaikan oleh pendidik untuk membuat eksperimen ketika pembelajaran dilaksanakan, sehingga ada proses pencapaian atau capaian pembelajaran. Dan nomor 3 adalah keterampilan generik, artinya keterampilan umum yang teknik pemecahan masalah, seperti menganalisis dan lain sebagainya, menganalisis dan mengamati atau mengidentifikasi. Jadi keterampilan yang seperti ini itu adalah termasuk bagian daripada capaian pembelajaran. Jadi proses prinsip yang terstruktur, spesifik. Dan ya, lanjut ke slide 2. Prinsip capaian pembelajaran poin 2 adalah fleksibel. Sesuai proses dan tahapan belajar siswa, seringkali belajar dirasa sebagai sebuah perlombaan dan bukan proses kurikulum. Disusun sedemikian rupa sehingga siswa itu dijajali dengan berbagai materi yang hasil akhirnya berorientasi pada sekedar tahu dan bukan pemahaman atau penugasan. Sedangkan siswa memerlukan waktu dan tahapan untuk mengupas konsep. Sehingga pada saat proses pembelajaran siswa, biasanya yang kurang kita pahami atau guru atau pendidik yang kurang pahami adalah ketika pembelajaran bagaikan perlombaan, artinya siswa siapa saja yang lebih cepat itu akan dianggap lebih baik, sehingga tidak ada pencapaian yang efisien. Seperti ini kalau bisa ditinggalkan,
sehingga tidak ada kesamaan untuk siswi atau peserta didik untuk mencapai capaian pembelajaran. Jadi fleksibelnya itu kurang. Jadi tahapannya perlu dicapai. Jadi poin fleksibel sesuai dengan proses dan tahapan siswa belajar siswa ada 3 poin. 1, jelas mengidentifikasi hasil yang harus tercapai. 2, desain kurikulum. 3, proses penilaian. Jadi capaian membawa perubahan dalam pendekatan pembelajaran di kelas dan berfokus pada guru kepada siswa. Menurut Hardian, karakteristik capaian sebagai berikut. 1, capaian jelas mengidentifikasi hasil harus tercapai siswa pada akhir program pembelajaran. Jadi sehingga siswa itu melaksanakan dengan baik apa yang disampaikan oleh pendidik, sehingga program pembelajaran itu bisa dapat khidmat atau dirasakan oleh siswa. Sedangkan nomor 2, desain kurikulum. Strategi dan kesempatan belajar untuk menjamin tercapainya capaian belajar. Jadi kadang pendidik itu memberikan strategi pembelajarannya membosankan untuk para peserta didik, sehingga dalam pencapaiannya, prinsip pencapaiannya itu banyak masih kurang dipahami oleh siswa. Sehingga yang perlu kita pahami, kita dasari prinsip dari capaian pembelajaran, kita harus merancang strategi pembelajaran itu sendiri. Nomor 3, proses penilaian, diskusi dengan capaian pembelajaran dan penilaian setiap individu siswa dilakukan untuk memastikan bahwa siswa mencapai target pembelajaran. Jadi proses ini kita membutuhkannya data siswa, seperti apa siswa yang memahami dan siswa yang kurang memahami materi, sehingga ada prinsip capaian pembelajaran yang lebih baik, sehingga setiap individu siswa memastikan bahwasanya target pembelajaran itu akan berjalan dengan lancar. Jadi prinsip capaian pembelajaran yang tadi saya sampaikan adalah termasuk gambaran daripada CP. Terukur dan spesifik dan fleksibel. Kurang lebihnya seperti itu. Barangkali ada yang bisa menambahkan atau memberikan masukan. Mangga Bu Ip, Pak Yusuf, Pak Samsul. Dari pemaparan yang tadi Pak sudah lumayan bagus Pak. Cuma tinggal ditambah dari pencapaian pembelajaran, endingnya apa Pak? Hasil penilaiannya Pak? Ya, baik. Barangkali Bu Ip bisa memberikan masukan tentang ending daripada capaian pembelajaran dalam proses penilaiannya atau proses memastikan siswa itu bisa mencapai target, itu bagaimana? Ya, kalau menurut saya mungkin ini dari hasil capaian pembelajaran itu nanti peserta didik bisa berpikir kritis, kemudian bisa mandiri, dan juga bisa menerapkan, mengaplikasikan dari apa yang mereka dapatkan atau dari apa yang mereka pelajari, begitu Pak. Itu mungkin hasilnya itu. Ya. Gimana Pak? Ya, baik Pak Yusuf, barangkali ada yang bisa nambahkan lagi. Ya, cukup ya. Jadi sebenarnya yang tadi yang dipaparkan oleh Pak Sam dan Pak sama Ibu Iip itu sebenarnya saling berkaitan ya. Sehingga yang pertama adalah daripada keaktifan siswa ya, keaktifan siswa dalam mengukur
capaian belajar sehingga terdapat target pembelajaran yang memuaskan. Segitu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apa-apa yang disampaikan oleh saya, termasuk saya juga masih tahap belajar dalam prinsip pencapaian belajar untuk siswa, untuk sebagai pendidik yang profesional, sehingga saya juga masih banyak kekurangannya. Sebagai kata terakhir, saya mohon maaf kepada rekan-rekan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.